Shalom Jemaat BCS dimanapun kita berada. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih untuk hari ini kami boleh datang kepada Tuhan. Dan kami akan sedikit merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong, memberkati dan menopang kami. Terima kasih. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Lukas 14 ayat 28 berkata demikian. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Kevin, seorang project manager di perusahaan properti, ia sangat bersemangat saat pertama kali menjadi Kristen. Ia aktif pelayanan, rajin ke gereja, bahkan berkomitmen untuk memberikan persepuluhan. Namun, setelah 6 bulan ia mulai merasa berat. Teman-temannya yang non-Kristen mulai mengejek. Pacar mulai menuntut lebih banyak waktu di weekend daripada ke gereja. Dan godaan untuk korupsi kecil-kecilan di proyek mulai menguat karena gaji tidak mencukupi kebutuhan lifestyle di Jakarta. Apakah saya salah pilih jalan? Pikirnya saat dia berada di kemacetan Sudirman. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Yesus tidak pernah menyembunyikan bahwa mengikuti Dia itu membutuhkan pengorbanan yang total. Seperti seorang kontraktor yang harus menghitung dengan cermat biaya pembangunan sebuah gedung, maka seorang murid Kristus itu harus memahami konsekuensi keputusannya. Ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi ini untuk mempersiapkan mental dan spiritual kita menghadapi tantangan dunia yang tidak selaras dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Karena mengikut Kristus itu bukan bagi kita yang kaleng-kaleng, Bapak Ibu. Mentalitas pengikut Kristus itu adalah kita harus punya mentalitas baja. Oleh sebab itu, di awal ketika seseorang itu ingin mengikut Kristus, Kristus mengharapkan supaya orang menghitung harga yang harus dibayar. Tetapi jangan khawatir Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Harga mengikut Kristus itu memang mahal. Tetapi kita tahu bahwa Kristus sudah melakukan hal yang terindah, hal yang terbaik, hal yang paling tidak bisa dilakukan oleh dunia ini, yaitu melepaskan kita dari kuasa dosa. Dan Kristus sudah melakukannya dengan Dia membayarnya melalui kayu salib bagi kita. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, jangan menyerah ketika kita menghadapi berbagai macam hal dan tantangan. Kita terus maju di dalam Tuhan, karena tantangan sebagai murid Kristus itu selalu ada. Mari kita lakukan evaluasi hidup spiritual kita minggu ini. Kita tanya pada diri kita, apakah saya sudah menghitung dengan matang apa artinya menjadi pengikut Kristus di tengah kota yang penuh dengan tantangan ini? Mari kita mengidentifikasi area-area di dalam hidup kita yang masih sulit untuk kita serahkan kepada Tuhan. Mungkin kita harus menyerahkan karir kita kepada Tuhan, keuangan kita kepada Tuhan, relasi kita atau gaya hidup kita. Mari kita berkomitmen untuk memprioritaskan nilai-nilai kerajaan Allah di atas tuntutan dunia ini. Ingat, investasi terbesar dalam hidup kita bukanlah properti atau saham, tetapi hidup kekal bersama dengan Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami rindu ya Tuhan, Engkau yang menopang menguatkan kami. Kami tahu bahwa menjadi murid Kristus tidak mudah, tetapi perjalanan menjadi murid Kristus, kami yakin dan percaya ini adalah
perjalanan yang bersahaja dan penuh makna. Karena kami dituntut setiap hari, setiap saat, semakin mirip dengan Kristus. Kami mau serahkan keseluruhan kehidupan hari ini semuanya ke dalam pimpinan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Demikian renungan harian kita pada hari ini. Mari kita terus rindu menjadi murid Kristus bersama keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.